رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat kepada kita untuk bertemu di bulan Ramadan sampai pertengahan lebih. Pada saat ini kita masuk ke malam 17. Ya betul ya, malam 17. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kitab pedoman hidup. Unzila bil Quran hudan linnas wa bayyinatin huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kitab, satu pedoman hidup yang perlu kita pegang, yaitu Al-Quranul Karim. Kitab suci, memang banyak ya kitab suci yang disucikan oleh manusia. Umat Kristen mereka punya kitab Injil, Yahudi mereka punya kitab Taurat. Adapun kita, alhamdulillah, kita diberi namanya Al-Quranul Karim. Keistimewaan dari Al-Quran, pernah nggak saudara-saudara membanding-bandingkan Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan itu satu intinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku sendiri yang menurunkan yang namanya kitab Al-Quran, dan kami sendiri yang melindunginya. Jadi Al-Quran ini benar-benar otentik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW untuk pedoman hidup manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim. Kira-kira Al-Quran itu pernah nggak ditandingi dengan Al-Quran yang lain atau dengan bahasa-bahasa yang lain? Dulu pernah semasa kita kecil sering kita dengar bahwasanya ada satu nabi yang mengaku seorang nabi, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Dulu dia pernah menandingi surat Al-Fil. Ketika Al-Fil turun, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Musailimah dia berdiri di depan Ka'bah mengatakan, saya bisa menandingi Al-Fil. Apa bunyinya kira-kira? Al-Fil, ma adraka mal-fil, mal-fil, al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Dia mengatakan kemudian, huwa khurtumun, lahu khurtumun tawil, wa lahu zaid. Gajah. Apakah gajah itu? Dan tahukah kamu apa yang disebut dengan makna gajah? Para sahabat diam semua. Lanjutkan lagi. Dia yaitu binatang yang mempunyai belalai panjang, dan dia punya ekor. Ya itu sudah jelas. Itu ya gajah seperti itu. Kalau Al-Quran itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala itu runtun. Semua itu ada pedoman hidupnya. Tidak cuma tebak gajah, apa yang namanya gajah. Tidak seperti itu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ali besar,
kiamat. Apa yang dimaksud dengan kiamat? Jelas perkaranya, jelas runtunannya, jelas semua hubungannya jelas. Itu satu dari kehebatan dari Al-Quran, yaitu otentik, tidak bisa diintervensi oleh manusia. Itu langsung Allah sendiri yang menurunkan dan Allah sendiri yang melindungi. Adapun yang kedua, Al-Quran itu tidak keras dengan fitrah manusia. Maksudnya tidak keras dengan fitrah manusia, yaitu seorang laki suka seorang perempuan. Adapun seorang perempuan itu tetap suka terhadap orang laki-laki. Makanya oleh Islam diajarkan kalau laki dengan perempuan suka ataupun sebaliknya ada jalur hukumnya, yaitu proses nikah. Kalau di kitab-kitab lain, mungkin kita sering dengar ada yang kalau kedudukannya sebagai ini tidak boleh kawin, kalau kedudukannya seperti ini tidak boleh dinikahi. Akan tetapi alhamdulillah di Islam semua tertata rapi. Adapun yang ketiga, kelebihan Al-Quran yaitu antara satu surat, antara satu ayat terhadap ayat yang lain itu tidak pernah bertentangan, bahkan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kalau dalam Al-Quran satu kata Qul huwallahu ahad, Allah itu satu dari ujung sampai ujung, tidak pernah ada kata-kata Allah punya anak, Allah punya seperti ini, Allah seperti ini. Itu tidak akan pernah terjadi dalam kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang tertata rapi, antara satu dengan yang lain saling mengokohkan, menguatkan. Tiga keistimewaan dalam Al-Quran. Inti dari satu Al-Quran yaitu tentang ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menciptakan Al-Quran tadi dan Allah sendiri yang melindungi. Akan tapi inti dasar dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita mempelajari makna isi Al-Quran. Wa ma anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan mengajarimu sebagaimana kamu tidak pernah akan tahu sesuatu apapun. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, tidak pernah aku akan turunkan suatu kitab atau yang berhikmah. Wa ma anzalna tidak akan pernah aku turunkan Al-Quran itu akan melainkan aku sendiri akan menuntut ilmu tersebut. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dari berbagai itu, dari berbagai pengalaman yang kita dapat, itu kita akan menjumpai banyak makna kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Sebelum saya tutup, ini ada satu cerita kandungan dalam Al-Quran. Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tentang kebesaran ilmu yang ada di Al-Quran. Beberapa saat yang lalu, mungkin cerita ini pernah kita dengar. Ada suatu di rumah sakit Eropa terjadi masalah yang sangat besar, yaitu proses bersalinnya dua orang hartawan yang sama-sama mengeluarkan anak pada saat yang bersamaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat si dokter ini kalang kabut dengan keadaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para dokter tersebut bingung. Yang laki milik siapa, yang perempuan, anak perempuan ini milik siapa.
Jadi seorang istri ini keluar anak dua-dua, cuman dokternya Allah Subhanahu wa taala diberi kekhilafan, kelupaan. Sehingga bingung, ini anaknya A, apa ini anaknya B. Nah, semua dokter berkumpul. Ini bagaimana cara memecahkan masalah ini. Kemudian ada satu dokter mengatakan, ini yang ini punyanya si fulan, kalau ini punyanya si fulan. Tidak terima orang tuanya, tidak bisa. Saya cari sesuatu yang pasti dan yang benar. Kalau cuma tebak-tebak, percuma. Subhanallah, wa qadarullah. Ada satu dokter, itu telepon sahabatnya dia yang ketika dia di satu kuliah bertemu dengan seorang muslim yang kuat, dia telepon. Ya bulan, ini di rumah sakitku ini terjadi masalah yang sangat serius. Apa masalahnya? Ada dua orang hartawan yang mengeluarkan anak sama-sama di waktu yang sama dengan dokter yang sama. Akan tapi dokter ini lupa yang perempuan ini milik siapa, yang laki ini milik siapa. Tahu kan toh cara memecahkan masalah seperti ini? Katanya orang ini, itu gampang. Kok bisa gampang? Itu gampang. Itu permasalahan yang sangat mudah dalam kehidupan kita. Kaget di dokter satu ini, kok bisa? Bagaimana cara memecahkannya? Kamu lihat, kalau air susu si ibu itu lebih banyak 2 kali daripada air susu yang satunya, berarti dia anaknya perempuan, dia anaknya laki. Kalau air susunya si ibu itu sedikit keluarnya, berarti anaknya perempuan. Subhanallah. Atas dasar apa kau ya akhi? Allah Subhanahu wa taala di dalam satu suratnya mengatakan bahwasanya orang laki-laki itu, ya maaf, ini di ilmu faraid, ilmu faris, bagian seorang laki itu 2 kali lipat bagian orang perempuan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka satu ilmu tadi akhirnya benar, bisa diselesaikan dengan cara Islami, yaitu dengan apa? Ada di dalam Al-Quran. Dokter tadi mengatakan bahwasanya hak waris seorang laki itu 2 kali lipat orang perempuan. Begitu pula seorang ibu yang mengandung anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki jauh lebih banyak asinya daripada anak perempuan. Mari saudara-saudara, dalam bulan Ramadan ini janganlah kita cuma hanya membaca Al-Quran, akan tetapi kita dalami, kita baca maknanya. Kira-kira apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang selama ini telah kita rasakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, sesungguhnya Allah sendiri yang akan menuntun kita dari suatu hal yang enggak tahu sampai kita tahu itu Allah janji Allah. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Semua kelebihan punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan dalam dasarnya itu dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.